Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Dimanapun saudara berada, mari kita akan mulai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, ku datang lagi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, memenaikkan puji dan syukur kepadamu. Pada saat ini kami kembali datang kepadamu, memohon ampun segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan ampuni, kuduskan kami, bebaskan kami dari segala intimidasi kuasa gelap, kuasa iblis dan konspirasinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, turunkan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, mengurapi setiap pribadi, mengurapi imam-imam yang akan melayani. Kau pakai menjadi alatmu saat ini. Hadiratmu menguasai setiap pribadi, lepas pribadi. Kami yang berkumpul di lokasi ini, maupun anak-anakmu di tempat masing-masing, maupun anak-anakmu yang melalui YouTube, mereka akan mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Kapanpun mereka akan menjalankan, mendengarkan, biarlah Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan membela mereka, tangan Tuhan menjangkau mereka. Kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat turun menyertai mereka, dan Kau memberkati saat ini. Ibadah Kau hadir, Kau yang layak ditinggikan, layak dipermuliakan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, bahkan bersama-sama memuji, memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, hamba berdoa. Amin. Bapakku datang lagi. Haleluya. Sembah sujud hanya bagimu, kemuliaan-Mu selama-lamanya. Bapa, ku mohon lagi, urapi aku dengan Roh-Mu. Sangat perlu di dalam hidup, banyak percobaan. Hadirat-Mu ku rasakan di saat aku memuji-Mu. Di saat aku menyembah, hadirat-Mu ku rasakan. Di saat aku memuji-Mu. Glory, haleluya. Hadirat-Mu di saat aku menyembah. Bapakku datang lagi. Bapakku datang
di saat aku menyembah, di saat aku menyembah, di saat aku menyembah, di saat aku menyembah-Mu, di saat di saat aku menyembah-Mu, Bapa. di saat aku menyembah-Mu. Sebab Bapa yang di surga, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Segala puji oleh syukur. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, Sultan Kamalaya. Aku tahu Kau selalu sertaku, Kau yang layak disembah. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau bersamaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Amin, amin, haleluya. Aku tahu Kau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita yakini firman yang menerangi langkah hidup kita. Dia sang sabda
dari kekal sampai kekal. Dan saat detik ini dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan berbicara untuk kita semua. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Amin, amin, amin. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Aku tahu. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, haleluya, berita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Bapak Ibu, berita kita sambut bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu Kita sambut firman Tuhan. berita bagiku yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya. Ku percaya Engkau besertaku. Mari kita tundukkan kepala dan kita sambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini. Terpuji-puji nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai dan memberkati kami. Urapi kami semuanya. Bersihkan tubuh jiwa roh kami. Tenangkan hati kami dan fokuskan kepada firman Allah pada sore hari ini Tuhan Yesus. Bersihkan tempat ini, lokasi ini dari intaian iblis dan konspirasinya.
bersihkan dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala iblis dari tempat ini. Kami mau fokus menyambut firman Tuhan pada saat ini. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah urapan lidah kuasa, bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, maka kami siap mendengarkannya. Kita bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Banyak berkat? Banyak berkat? Orang yang banyak berkat itu pasti semangat. Banyak berkat? Amin. Puji Tuhan. Pujian penyembahan kita pada saat ini menggairahkan semangat kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26 dipersilakan. Yohanes pasal yang ke-14 dimulai dari ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Firman Tuhan ini sangat menolong kita. Diambil tema pada saat ini, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama mengatakan tema ini, hidupku dituntun oleh Roh Kudus. Hidupku dituntun oleh Roh Kudus. Lebih keras lagi, hidupku dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Hidup kita selalu di bawah kontrol kuasa ilahi, yaitu Rohnya Allah, Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menuntun orang-orang percaya sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kita dibawa masuk sampai kekekalan, yaitu masuk surga kekal. Roh yang akan bekerja di dalam dunia ini ada dua hal, yaitu rohnya Roh Kudus, rohnya Allah yang akan membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang membawa kita kepada surga yang kekal. Amin. Tetapi kalau kita setengah-setengah, meskipun dia disebut orang Kristen, tetapi kalau hanya setengah-setengah mengikuti Tuhan, maka dikatakan di dalam Wahyu bahwa siapa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kalau kita tidak mau dimuntahkan, maka kita harus benar-benar penuh dalam Roh Kudus. Kalau hanya setengah-setengah, belum tentu bisa masuk surga, karena ada di dalamnya roh iblis, roh malaikat yang telah jatuh, yang akan membawa seseorang untuk berbuat yang tidak benar, sehingga upah dosa adalah maut. Roh yang tidak berasal dari Allah adalah roh iblis yang membawa orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus masuk neraka. Amin. Dan saya percaya saudara-saudari yang diberkati Tuhan di tempat ini, tidak ada yang ada roh iblisnya, tetapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus ada, sedang menyambut kita semuanya dan sedang menjamah kita semuanya. Amin. Amin. Jadi pada akhir zaman ini kita melihat kondisi. Kita melihat kondisi apa yang terjadi, bahwa dengan adanya keadaan yang dimana virus corona yang sedang menakutkan orang-orang percaya, bahkan seluruh
jagat raya ini, orang-orang merasa ketakutan bahwa semakin takut dan semakin tersugesti oleh rasa ketakutan, sehingga kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi saat ini kita tidak perlu setengah-setengah kepada Tuhan. Harus kita sampai kepada kesempurnaan itu. Amin. Perlu kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Maka roh Tuhan itu tetap menuntun orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan adanya keadaan-keadaan seperti ini yang menggoncangkan keadaan dunia ini, maka banyak yang takut, banyak yang sakit. Bahkan karena ketakutan, iblis melakukan sugesti masuk kepada keluarga dan menghancurkan pribadi-pribadi, mengikat jiwanya sehingga jauh kepada Tuhan. Iblis lebih banyak dibanding manusia. Tetapi berlaksa-laksa malaikat Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Amin. Berlaksa-laksa malaikat tidak bisa dihitung banyaknya. Malaikat Tuhan banyak sekali, banyak sekali. Dan itulah yang menuntun orang-orang percaya. Bersama dengan Roh Kudusnya kita dituntun, kita dibekali, dan kita diajar. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, aku dituntun oleh Roh Kudus. Aku dituntun oleh Roh Kudus. Aku dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada kesempurnaan. Di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Semua yang telah difirmankan sebelumnya, yang telah diajarkan sebelumnya, diungkap oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus bangkit kembali dari segala keterpurukan dunia ini. Amin. Nah, sehingga ada janji Tuhan di bawah di ayat yang ke-27 bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Katakan amin. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tuhan menguatkan kita lewat Roh Kudus pada saat ini, yaitu jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, pentingnya kehadiran dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu kita yang telah hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan video YouTube ini, sama-sama kita mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan. Kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Yaitu dari ayat tersebut kita menemukan dua hal. Yaitu Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang dikatakan di dalam firman. Yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mengingatkan kita bahwa hari ini kita harus bangkit. Meskipun penderitaan, meskipun ada goncangan di sana sini, tetapi khusus umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, hari ini kita harus bangkit. Amin. Amin. Katakan, aku harus bangkit. Nah, ya, jadi harus semangat. Kita harus bangkit. Sebab tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari ini Tuhan berkata, aku mengutus kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan semua yang pernah kukatakan kepadamu dari sejak dulu kala sampai hari ini. Amin. Nah, jadi apa yang pernah Tuhan Yesus katakan akan diingatkan bagi kita semua hari ini, bahwa kegoncangan terjadi pada akhir zaman. Tetapi kita yang
setia kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin kita dikokohkan oleh iman. Sehingga Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam dunia ini, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dibawa kepada kesempurnaan. Tetapi kalau kita memberi diri untuk dikuasai oleh keinginan daging, maka kita dikuasai oleh roh iblis yang akan membawa masuk neraka. Jadi saya percaya di sini tidak ada cita-cita satupun yang ingin masuk neraka. Atau ada? Nggak ada. Katakan nggak ada. Harus berani mengatakan tidak ada cita-cita yang masuk neraka, tetapi semua di sini masuk surga. Amin. Nah, jadi kalau kita masuk surga, pertama-tama kalau ingin dituntun oleh Roh Kudus, kita harus melihat bahwa penting sekali peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penting peran Roh Kudus dalam setiap hati orang-orang percaya. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, kalau kita bertanya siapakah yang dituntun oleh Roh Kudus itu? Siapa? Siapakah yang dituntun oleh Roh Kudus? Dan bagaimana Roh Kudus menuntun hidup kita? Dan seperti apakah ciri-ciri Roh Kudus ketika orang dituntun oleh Roh Kudus, dan ada ciri khas orang tersebut? Bagaimana ciri-ciri yang dituntun oleh Roh Kudus, dan bagaimana juga ciri-ciri orang yang hidup setengah-tengah dalam iman kepada Tuhan? Di sini kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini bahwa siapa orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Bahwa kita percaya hari ini kita semua dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita masuk kepada pintu gerbangnya Tuhan dan kita bertemu namanya mezbah korban bakaran, itu pertama sekali kita bertemu dengan mezbah korban bakaran di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Kita percaya harus menjunjung tinggi korban kematian Kristus di kayu salib, sebab berita salib adalah kebodohan bagi dunia, tetapi keselamatan bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, siapa orang yang dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama, orang yang sudah bertobat dan percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Amin. Apakah kita semua sudah bertobat? Sudah bertobat? Kenapa tidak berani? Kalau berani bertobat berarti harus berani mengatakan sudah bertobat. Sudah bertobat? Amin. Amin. Roh Kudus ini nanti yang akan menguatkan kita, saudara. Nah, orang yang sudah bertobat. Nah, dari mana? Dari perbuatan-perbuatan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan daging. Nah, apa yang harus kita tobatkan? Sebab di dalam nats firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, maka Roh Kudus yang akan membawa kita kepada sempurnaan, kita harus penuh dengan Roh Kudus pada akhir zaman ini. Orang yang penuh Roh Kudus ada ciri khasnya, saudara. Nah, apa yang harus kita tobatkan? Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Silakan dibaca. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada dua yang berkuasa di dalam tubuh kita. Kalau tidak hidup menurut daging, maka hidup menurut roh. Jadi firman Tuhan menekankan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau Roh Kudus itu telah menguasai, mengurapi hidup kita, maka roh daging itu akan netralisir, akan lenyap dalam hidup kita. Nah, bagaimana? Kita harus menguburkannya, kita harus mematikannya, kita harus bertobat, sebab kuasa bilur-bilur Tuhan itulah yang menyembuhkan segala dosa-dosa kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus merespon kasih Tuhan itu. Nah, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Ayat yang ke-19, begini bunyi firman Tuhan.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, ini yang harus kita tobatkan saudara, yaitu yang pertama, perbuatan daging telah nyata. Percabulan. Pikiran bisa cabul, mata bisa cabul. Tetapi firman Tuhan, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu berdosa, maka cungkilah ia. Jadi ini sangat berat firman Tuhan ini. Tetapi kita harus bangkit dari semua itu. Kita harus tinggalkan semua dan bangkit bersama-sama dengan Roh Kudus. Percabulan, kecemaran, cemar, dan hawa nafsu ingin menguasai segala sesuatu yang bukan miliknya. Contoh seperti itu. Jadi selanjutnya penyembahan berhala. Sekalipun orang Kristen dan ada yang melakukan penyembahan berhala, jangankan jauh-jauh, berhala perasaan itu sudah menjadi penyembahan berhala. Kemudian iri hati, tidak boleh iri hati. Kalau ada di antara kita yang iri hati, maka firman Tuhan di ayat ke-21 yang akhirnya itu, barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi semua kita harus tinggalkan dan kita harus insaf. Kemudian amarah. Jangan sering-sering cepat keluar amarah. Saya dan saudara ikut belajar dalam hal ini. Sering kita tidak bisa mengontrol, tetapi kita harus belajar menguasai diri. Kemudian kepentingan diri sendiri itu dengan bahasa lainnya ini egois. Nah, ini tidak boleh. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Apa yang dibuat dahulu? Yaitu Tuhan telah mengingatkan kita sejak dahulu. Yaitu supaya kita bertobat dan tidak hidup dalam daging lagi. Dan tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan daging itu. Nah, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah perbuatan-perbuatan daging berhenti hanya sampai di sini? Masih ada lagi saudara. Kita baca 1 Korintus pasal 5 ayat 11. 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Ini firman Tuhan ini akan menegurkan kita dan mengingatkan kita supaya kita tidak hidup lagi di sini, di perbuatan-perbuatan lagi. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Ini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Amin. Selain dari Galatia pasal 5 19 ayat 21, ada lagi bahwa tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Sekalipun saudara, tetapi kalau orang tersebut orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, harus punya pendirian tetap supaya kita tidak boleh mengambil perbuatan-perbuatan orang tersebut, melainkan kita kokoh pada pendirian hidup di dalam perbuatan-perbuatan Roh Kudus, yaitu buah-buah Roh Kudus. Amin. Roma pasal 1 ayat 30. Kita lanjutkan Roma pasal 1 ayat 30. Roma pasal 1 ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, terus tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan.
Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Katakan patut dihukum mati. patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini yang harus kita kikis dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu, sekali kita baca ini, kita baca mulai dari ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kita baca Roma pasal 2 ayat 3 ayat 8. Roma pasal 2 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, ini semua mengingatkan kita bahwa semua perbuatan-perbuatan daging ketika mau dituntun oleh Roh Kudus, maka semua itu kita harus buang, kita harus tobatkan, kita harus tinggalkan. Sebab bujuk kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk memberikan penebusan bagi kita, untuk memberikan kemenangan bagi kita, supaya Roh Kudus diturunkan bagi kita, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita pada saat sampai hari ini, sampai kepada surga kekal. Amin. Siap meninggalkan perbuatan-perbuatan daging? Katakan, aku siap rela diproses meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Aku siap dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Kurang keras. Aku siap meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Aku siap meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Hati-hati saudara, sudah terikat. Apa yang diikat di bumi terikat sampai di surga. Amin. Mulai saat ini kita dituntun oleh Roh Kudus karena kita telah berserah diri. Kata-kata adalah mengikat, kata-kata berkuasa. Maka Roh Kudus akan menyambut saudara. Amin. Amin. Nah, siapa yang akan dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama tadi, yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian orang yang selalu bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, orang yang senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Katakan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, ini haus dan lapar akan firman Tuhan. Seringkali, mohon maaf, kalau kita sering diceramahi oleh firman Tuhan, terkadang kalau kita tersinggung oleh perbuatan kita, disinggung, itu kita tersinggung dan kita merasa bosan. Dan hari ini di tempat-tempat di mana kita berada, selalu kita dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita bosan, maka ini bukan orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita belajar supaya kita dituntun oleh Rohnya Allah, Roh Kudus. Amin. Nah, kemudian orang yang menjunjung tinggi korban Kristus. Orang yang menjunjung tinggi korban Kristus. Selanjutnya, hidup dengan iman yang teguh. Gembala kita di sini, Bapak Gembala sering mengingatkan kita bahwa kita harus kuat dan teguh dalam iman. Kita harus hidup dalam pujian, penyembahan, doa, dan puasa. Kenapa? Sebab dengan cara itu kita mengundang hadirnya kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Nah,
Siapa yang dituntun oleh Roh Kudus? Sekarang bagaimana caranya Roh Kudus menuntun hidup kita? Setelah kita bertobat, setelah kita bersyukur dan haus dan lapar firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus kita undang dan bagaimana cara peranan Roh Kudus sehingga kita dapat berinteraksi, bisa dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada surga kekal. Itu kita harus hidup dalam pujian, penyembahan, mengucap syukur, berdoa, berpuasa, dan selalu melekat hatinya kepada Tuhan. Katakan amin. Oh, Tuhan mencari orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari orang-orang yang hidup di dalam penyembahan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Sebab Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ditambah lagi bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kalau Roh Kudus menuntun mengajar kita, maka kita tidak salah dalam melakukan apapun. Sekalipun penderitaan, sekalipun proses, maka ketika kita berserah kepada Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong dan melindungi umatnya. Amin. Oleh sebab itu, harus kita mengatakan, kubuka hati kepada Roh Kudus dan masuklah Roh Kudus. Itulah cara kita harus hidup dalam pujian dan penyembahan. Terbuka kesempatan bagi kita, saudara, di tempat ini Bapak Gembala merelakan segala waktu, siang dan malam, untuk mendoakan kita semua, baik jemaat, baik saudara-saudara di tempat lain dimanapun berada, maupun yang menyaksikan video-video pemberitaan firman Tuhan. Bapak Gembala di tempat ini beserta Ibu Gembala ikut mengambil bagian dalam mendoakan kita. Amin. Jadi di tempat ini tersedia pintu terbuka 24 jam untuk bergumul berdoa bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Jadi kita harus merespon, dan kita harus merespon. Katakan, aku harus merespon. Saya datang Bapak Ibu, mulai besok datang ke tempat ini. Amin. Amin. Di giliran ditantang, amin, amin. Gak usah takut. Itu kenapa? Bahwa akhir-akhir ini, bahwa di akhir zaman ini Tuhan berfirman, aku akan mencurahkan rohku. Yang muda akan menerima nubuat. Orang tua mendapat mimpi. Nubuat apa? Nubuat kedatangan Tuhan, nubuat kronologi kedatangan Tuhan, nubuat yang terjadi, dan nubuat supaya membangun satu sama lain dan lain sebagainya. Sehingga juga orang tua mendapatkan petunjuk lewat mimpi, lewat talenta-talenta. Jadi sinkron bahwa pada akhir zaman ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, oleh sebab itu kita harus merespon tuntunan Roh Kudus itu. Nah, pekeranan Roh Kudus itu yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur. Amin. Jadi tidak perlu lagi sedih dan berlarut dalam kesedihan. Mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita dalam sesak hati, mungkin kita dalam sedang pergumulan. Tetapi Tuhan berkata, aku mengutus Roh Kudus sebagai penghibur bagimu. Amin. Kemudian sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Kemudian peran Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, dan lebih lagi sebagai guru pengajar, guru pendidik, juru pendidik bagi kita. Jadi kalau kita bertanya sesuatu, kita bertanya lewat doa kepada Roh Kudus dan kepada gembala yang memimpin kita. Jangan bertanya yang di bawah kita yang belum dewasa rohani. Yang dimaksud yang hidup oleh Roh Kudus ini sampai kepada kesempurnaan, orang yang hidup mulai dari yang dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, sampai dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah tingkatan-tingkatan sampai kita disebut orang-orang yang dewasa rohani,
Orang-orang dewasa rohani adalah orang-orang yang disebut mempelai perempuan Tuhan yang siap menyosong Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ibarat wanita-wanita yang bijaksana. Di dalam Matius pasal 25 tertera di sana bahwa seperti gadis-gadis yang bijaksana, seperti pula kita yang ada di tempat ini untuk mempersiapkan diri. Sebab Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, penghibur, pemberi pengharapan yang menguatkan kita. Dan ketika di saat-saat kita lemah, Roh Kudus juga ikut menolong kita, menuntun kita di saat kita lemah. Amin. Bukan mengikuti maunya kita. Ingat Bapak Ibu bahwa Roh Kudus dalam maksud ini, Roh Kudus menuntun kita, membantu kita di saat kita lemah. Bukan dalam arti Roh Kudus mengikuti alur gelombang kita di saat kita dikuasai oleh keinginan daging, maka Roh Kudus juga ikut menuntun ke sana. Bukan seperti itu. Tetapi Roh Kudus akan membentengi kita supaya kita tidak hidup di dalam perbuatan daging, dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita semua. Wahai engkau anakku, bangunlah imanmu. Bangunlah imanmu. Jangan lihat masalahmu, tetapi lihatlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulanmu. Amin. Lihat, aku mencurahkan Roh Kudusku untuk menuntun kamu. Jadi tidak perlu lagi kita ragukan apa yang terjadi. Sekalipun harta dunia hilang lenyap, tetapi harta dalam bencana itu sangat bermanfaat. Kita dibawa kepada surga kekal. Buat apa kita memiliki seisi dunia ini jika kita kehilangan nyawa? Tetapi jika kita kehilangan nyawa oleh karena Yesus Kristus, maka kita akan dibawa kepada kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, bagaimana peran Roh Kudus? Roh Kudus akan membantu kita, mengingatkan kita supaya menghasilkan buah-buah pertobatan. Di balik perbuatan-perbuatan daging, setelah kita bertobat meninggalkan itu semua, yang harus kita gali di dalam diri kita adalah buah-buah pertobatan, yaitu munculnya buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 22 sampai 23. Ini yang harus kita bangun Bapak Ibu, saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangun bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita, membantu kita untuk menghasilkan buah pertobatan, itu buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 22 sampai 23. Silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, yang harus kita gali dalam diri kita itu, yaitu buah roh ialah, kita sebutkan siapa buah Roh Kudus itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Nah, ini yang harus kita hidupi, kita gali dalam hidup kita, dan kita wujudkan lewat kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan adalah milik Tuhan. Kita di sini adalah milik Tuhan. Jika mau Roh Kudus menuntun kita, setelah kita bertobat, kita meninggalkan perbuatan daging, maka kita munculkan yaitu buah-buah Roh Kudus. Kasih, penuh kasih karunia, kasih, sukacita, sekalipun dalam kondisi penderitaan, sekalipun dalam pergumulan, tetapi kita menggairahkan sukacita, kita dihidupi oleh sukacita, maka kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah susah, tidak pernah kita merasakan bahwa kita sedang terpuruk, sebab sukacita itu mengalahkan segalanya. Sebab apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin, saudara. Ketika kita gembira, itu ada sukacita di dalamnya. Nah, sehingga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Kita harus hidup di dalamnya. Kita belajar, saudara. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita diproses oleh Tuhan, yaitu kita menjadi milik Tuhan, harus menyalibkan segala perbuatan-perbuatan daging. Kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Darah dan daging tidak pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, itulah yang disalibkan. Kita harus membunuh segala perbuatan-perbuatan daging. Beberapa hari ini, lewat pergumulan-pergumulan, lewat doa-doa, seringkali saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa harus mematikan segala perbuatan-perbuatan daging jika mau dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada kesempurnaan, sehingga kita disebut mempelai wanita Tuhan yang tanpa cacat dan celah, noda dan dosa. Tidak ada satupun yang bisa menjadi mempelai wanita Tuhan kalau salah satu semua perbuatan daging itu melekat dalam hidup kita. Jangan harap, saudara, satu perbuatan-perbuatan daging, kalau kita tidak kikis dalam hidup kita, kita disebut oleh firman Tuhan, kamu adalah picik. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kita harus bangkit, sebab Roh Kudus itu yang akan menggairahkan kita, menuntun kita, sehingga dapat membuat kita bertobat dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan dengan demikian kita dapat menguasai diri, hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup oleh Roh. Maka kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus sampai diurapi, dan sampai pada kekuatan kuasanya kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Katakan, aku mau dikuasai oleh Roh Kudus. Aku mau dikuasai oleh Roh Kudus. Aku mau hidup dalam pujian penyembahan. Semangat, aku mau hidup dalam pujian dan penyembahan. Aku hidup dalam puasa. Kita belajar lagi berpuasa, saudara. Ini pakaian orang-orang percaya. Seperti yang disampaikan oleh hambanya beberapa minggu yang lalu, bahwa pakaian kita itu emas, minyak, dan pakaian putih. Emas itu adalah yang harus kita raih, itu buah-buah pertobatan. Itu harus kita tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu, sehingga kita dimunculkan seperti emas yang keluar dari api peleburan. Dan minyak itu adalah kuasa, berbicara kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan pakaian putih itu adalah pakaian kemenangan kita, pakaian kesucian kita. Selanjutnya Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus hidup dalam kekuatan hadirat Allah, sebab ada janji-janji Tuhan untuk memelihara orang-orang percaya. Amin. Kita harus percaya bahwa ada janji Tuhan untuk memelihara orang percaya, sehingga ketika kita hidup dalam rumah tangga, kita hidup rukun, maka kita pasti disebut orang yang berbahagia. Ada amin? Ada amin? Nah, orang-orang yang disebut berbahagia, orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Katakan amin. Nah, ini tuh dia. Nah, sekarang kita perhatikan firman Tuhan kembali, yaitu ciri-ciri orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita koreksi diri, kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk di dalamnya orang yang disebut orang yang sudah masuk ciri-ciri yang dituntun oleh Roh Kudus? Kita lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Amin. Amin.
Amin. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Katakan, Roh Kudus, inilah hatiku akan kuberikan kepadamu. Roh Kudus, inilah hatiku akan kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Setelah kita memberikan diri dituntun oleh Roh Kudus, kita masuk sebagai ciri khas di dalamnya, yaitu ketika Roh Kudus mulai memimpin, menuntun kita, mengurapi dan menguasai kita, maka firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang dimana maksudnya? Hati yang lemah lembut, hati yang mau ingin dikoreksi, yang menerima koreksi, hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Hati yang taat. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kalau kita sudah berserah kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, akan menuntun kita. Maka kita harus mengikuti peraturannya Roh Kudus, peraturannya Roh Allah, peraturannya Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang kuhidupi sekarang, tetapi yang kuhidupi adalah apa? Bukan aku lagi yang kuhidupi sekarang, tetapi yang kuhidupi sekarang adalah Kristus. Kira-kira bahasa bebas, bahasa umumnya seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa ciri khas orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang yang taat kepada tuntunan Roh Kudus, atau orang taat kepada Allah. Selanjutnya, ciri khas kedua yaitu hidup dalam kekudusan. Sudahkah kita kudus? Sudahkah kita kudus? Sudahkah kita kudus? Ini berat, tapi ini maunya Roh Kudus. Bukan saya berbicara sembarangan di tempat ini, tetapi Roh Kudus yang menuntun juga. Dan saya termasuk di dalamnya, diproses di sini, di dalam firman ini. Hidup dalam kekudusan. Matius pasal 5 ayat 8. Silakan dibaca. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Imamat pasal 20 ayat 7. Imamat pasal 20 ayat 7. Imamat pasal 20 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka kamu harus menguduskan dirimu. Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Imamat pasal 20 ayat 26. Ayat 26 nya dibaca, Mas. Imamat pasal 20 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Amin. Orang yang masuk dalam ciri khas yang dituntun oleh Roh Kudus, orang yang disebut sudah menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Maksudnya, orang yang sudah bertobat, yang hidup dalam Roh Kudus, Tuhan mengkhususkan, memisahkan kita dari perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan orang dunia, tetapi dikhususkan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Allah untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan lewat firman Allah, sehingga orang tersebut orang yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kemudian hidup dalam otoritas firman Tuhan. Artinya kita berpatokan teguh kepada tuntunan firman Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, jangan hanya
cuma pendengar saja, tetapi kamu harus menjadi pelakunya. Apa maksudnya? Kita harus mengikuti, melakukan kehendak Allah. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-8 kita baca. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Amin. Amin. Aku suka melakukan kehendak-Mu, artinya kita harus mau dan mau melakukan kehendak-Nya. Taurat-Mu ada dalam dadaku, artinya firman-Mu ada dalam batinku, dan itulah yang menjadi kekuatan bagiku. Amin. Katakan, firman itu yang menguatkanku. Firman itu yang Roh Kudus yang akan meneguhkan imanku. Roh Kudus yang akan meneguhkan imanku. Mazmur pasal 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Itu ada penekanan di dalamnya. Raja Daud bernyanyi menyembah Tuhan. Doa Raja Daud berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kita juga harus memiliki tekad seperti itu. Ajarlah aku Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ada amin? Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di tanah yang rata, di jalan yang rata, artinya di tempat yang dimana Tuhan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Selanjutnya, ciri khas yang berikutnya yaitu siap memenuhi panggilan pelayanan. Masuk, kira-kira jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Nah, ciri khasnya taat kepada tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam otoritas firman Allah, melakukan kehendak Allah, dan siap untuk memenuhi panggilannya. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi kita harus memenuhi panggilan pelayanan kita. Ketika kita sudah dituntun oleh Roh Kudus, dan kita harus mau hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mati lampunya, tidak apa-apa, tetapi cahaya Tuhan menerangi hati kita. Amin. Amin. Mati lampu boleh, tetapi cahaya kehidupan kita itulah menerangi kita sesungguhnya. Ada amin? Jadi firman Tuhan berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Perlu diingatkan, dan saya ingatkan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita jangan disia-siakan pada akhir zaman ini. Semua talenta yang dianugerahkan bagi kita, maka kita harus kerjakan, sebab itulah bagian dari kehidupan kita. Firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan hanya asal percaya saja, tetapi kita harus
turut mengambil bagian dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam melakukan kehendaknya, yaitu ikut mengambil keteladanan Tuhan Yesus dalam mengerjakan keselamatan itu. Yaitu firman Tuhan kita harus praktekkan lewat pelayanan kita. Jika ada yang menerima talenta sebagai pendoa syafaat, menerima kasih karunia Allah sebagai penatua, sebagai guru Injil, sebagai pemain musik, worship leaders, dan lain sebagainya, itu bangkitkan kembali demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Penderitaan-penderitaan sekarang ini, saudara, sekalipun dunia tergoncang, bahkan banyak nubuat-nubuat yang sudah mulai muncul bahwa sudah akan mulai muncul bencana-bencana alam, terjadi gempa dan akan terjadi sana sini kegoncangan di mana-mana. Tetapi orang-orang yang melakukan firman Allah, orang yang memberi hidup dituntun oleh Roh Kudus, itu tidak perlu takut, sebab Roh Kudus yang akan menjadi penguat bagi kita, kekuatan kita, menjadi kubu pertahanan kita dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang diam di dalam hidup kita lewat pekerjaan Roh Kudusnya. Amin. Ada satu contoh di dalam Alkitab bahwa di dalam kehidupan seseorang ini, sekalipun di dalam ketidakpunyaannya karena situasi saat itu, tetapi dia memberikan kepada Tuhan apa? Semua kehidupannya di dalam fase-fase proses kehidupan itu, Tuhan menolongnya. Kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Kita baca ceritanya sedikit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Terus, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. maka perempuan itu Dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, saudara. Firman Tuhan ini adalah menceritakan tentang janda di Sarfat. Seringkali kita dengar janda Sarfat. Sarfat itu bukan namanya, tetapi tempat. Di tempat di Sarfat itu mengalami kekeringan.
mengalami kelaparan, bertemu dengan Nabi Elia. Maka Nabi Elia menyampaikan bahwa bikin sepotong roti. Artinya dalam keluhannya, kalau saya berikan kepada Nabi Elia dalam bahasa umumnya, ini nanti habis dan saya akan mati. Ada cerita di atasnya tadi. Tetapi Elia memberikan kekuatan baginya, memberikan masukan, meneguhkan imannya. Lalu dengan proses dan keadaan itu sebaliknya, dia semakin kuat. Janda ini semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Artinya dia mempraktekkan firman Tuhan. Di ayat yang terakhir yang 16 itu tadi, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkan ke Elia. Sekalipun kita saat ini dalam proses yang sedang dihadapi, contoh dalam krisis ekonomi, banyak yang di PHK, orang-orang karyawan di PHK, bahkan juga pemasukan dalam rumah tangga, dalam pendapatan pencarian ikut juga berkurang. Dalam proses seperti ini, kita mengambil contoh janda Sarfat ini. Dia mempraktekkan firman Allah ini. Ketika janda Sarfat ini mempraktekkan firman Tuhan, bukannya lagi dia berkekurangan, tetapi dia tetap dicukupkan, dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Amin. Sekalipun kita merasa mustahil, tidak ada jalan keluar lagi, tetapi kalau kita punya iman seperti janda Sarfat ini, detik ini pun kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Amin. Minta apa saja di dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Lewat apa cara mengetok pintu itu? Yaitu kita harus hidup dalam pujian penyembahan. Kita harus hidup dalam kekudusan pertobatan. Kalau kita hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, itulah cara khusus menghadirkan urapan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah berkenan di dalam hidup kita, maka Tuhan berkata di dalam firman-Nya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saat ini kita disebut anak. Kalau kita ingin dituntun oleh Roh Kudus, kita disebut dewasa rohani. Kalau kita kepenuhan oleh Roh Kudus tanpa cacat dan celah, itulah tujuan Roh Kudus untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Menggenapi firman Tuhan bahwa kita itu gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah telah hilang karena dosa. Tetapi Tuhan mau memulihkan kita, mengembalikan gambar dan rupa Allah itu, mengembalikan kemuliaannya itu bagi kita. Maka kita mau hidup di dalam Roh Kudus, kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam Roh Kudus, kita berjalan dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Amin. Kita sudah memahami bahwa ada ciri yang dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana juga ciri khas yang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama, tidak mau tunduk pada otoritas firman Allah. Sedikit-sedikit tersinggung dalam firman Allah, maka dia menghindar, maka lari dari kenyataan. Jangan mau takut, jangan takut dikoreksi. Sedikit dikoreksi, itulah yang baik. Orang yang dididik, orang yang diproses, itulah milik kepunyaan Allah. Anak yang kukasihi akan kutegur, akan kuhajar. Tadi katanya, saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Yaitu kita siap diproses, kita mau dikoreksi, kita mau diajar oleh Roh Kudus. Jangan sekali-sekali saudara, kalau itu ada perbuatan kita tersinggung di dalamnya, lalu kita menghindar, lalu bosan. Maka saya bosan kepada orang itu karena dia menyinggung perbuatanku. Hai saudara, orang yang hidup masih hidup dalam perbuatan daging, orang yang tidak layak masuk surga, tetapi masuk neraka. Sekalipun dalam identitasnya KTP-nya orang Kristen, kalau kita tidak hidup dalam Roh Kudus, wujudnya masuk neraka. Amin. Jadi jangan hanya mau jadi KTP ikut-ikutan saja. Kalau hanya ikut-ikutan saja, itu nanti yang berkuasa adalah daging.
Boleh kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak melanjutkan pekerjaan yang diutus bagi kita oleh Roh Kudus, yaitu mengerjakan keselamatan, jangan harap Roh Kudus juga mau nonton. Tidak. Selama kita masih hidup dalam daging, Roh Kudus tidak mau menuntun. Tapi kalau kita belajar dan belajar, mau dikoreksi, mau tobat, maka Roh Kudus akan menuntun kita, diam dalam batin kita. Amin. Nah, yang kedua, memupuk segala hawa nafsu daging. Memupuk segala hawa nafsu daging. Galatia pasal 5 19 ayat 21 tadi sudah dijelaskan di sana. Kalau kita membiarkan tubuh kita dikuasai oleh keinginan daging, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, yaitu di dalam Galatia pasal 9 ayat 21 ayat 19 sampai 21, kita memupuk semua hawa nafsu daging. Jangan harap saudara masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, jangan mau dituntun oleh rohnya iblis yang akan menyiksa saudara, menyiksa siapapun yang ingin dituntun oleh keinginan daging. Efeknya nanti masuk neraka. Ini cirinya, ciri yang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, tidak mau tunduk kepada otoritas firman Allah, memupuk segala nafsu daging dan menentang serta mendukakan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan, ada yang pernah saya temui saudara, disebut hamba Tuhan, gelarnya sampai sejauh 5 meter. Tetapi oleh karena pikirannya terlalu banyak menafsir segala sesuatu, sehingga dia mengabaikan Roh Kudus. Dia menentang Roh Kudus. Kalau kita menentang Roh Kudus, artinya kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kalau sudah mendukakan Roh Kudus, dosa terhadap Bapa, dosa terhadap Anak akan ada pengampunannya. Dosa terhadap Roh Kudus, yaitu mendukakan Roh Kudus, jangan harap masuk surga, masuk neraka. Jiwa dan rohnya mati binasa, masuk neraka. Tetapi kita dari sini tidak ada yang mau mendukakan Roh Kudus. Ada amin? Ada amin? Nah, hidupnya berpusat dalam kepentingan diri sendiri. Hidupnya berpusat dalam kepentingan diri sendiri. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal 3 dimulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Amin. Ada di antara kita? Nggak ada di sini. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak Stop. dapat suka menjelekan orang. Saudara, sebelum saudara menjelekan orang lain, koreksi diri sendiri. Apakah saya jelek? Apa saya sudah benar? Amin. Terus tidak dapat mengekang diri, garang, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu. daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, Demikian juga mereka menentang kebenaran, akan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. tetapi sudah pasti Mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang.
hidupnya berpusat dalam kepentingan diri sendiri. Ini yang akan dipupuk. Nah ini kalau ada saudara, ciri khas seperti ini, orang yang masuk kriteria yang masih belum ingin mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau ingin mau dituntun oleh Roh Kudus, kembali dengan ciri sebelumnya. Nah itu kita taat kepada otoritas firman Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam melakukan kehendak Allah, siap memenuhi panggilan. Itulah yang harus kita tekankan. Tetapi kalau dipupuk semua kehidupan yang berpusat dalam kepentingan diri sendiri, inilah ciri khas dan tanda-tanda bahwa orang tersebut belum dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian berpegang kepada dua Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Dalam hidup ini perkara-perkara yang sukar tidak bisa kita hilangkan, yaitu perkara mamon. Manusia selalu terikat dengan mamon. Mamon itu harta dunia. Selalu terikat dengan mamon. Tuhan berkata jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Selama kita terikat dengan harta duniawi, jangan harap bisa masuk surga, jangan harap mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus belajar jangan terikat dengan dua Tuhan. Jangan terikat. Maka tadi firman Tuhan berbicara, kita harus mengikutinya. Kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, itu harta duniawi itu tidak pernah dibawa kepada masuk surga, kepada kerajaan Allah. Harta duniawi itu adalah hanya titipan. Kapan saja bisa diambil oleh Tuhan, kapan saja bisa dikembalikan, kapan saja kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Harta itu hanya sebagai titipan dari Tuhan, bukan milik kita sesungguhnya. Itu hanya dari Tuhan. Itu titipan sebenarnya. Amin. Oleh sebab itu kita tidak boleh terikat, apalagi mentuhankan mamon. Jangan, saudara. Akhir zaman ini semakin kita tergoncang, semakin tergoncang baik dari krisis ekonomi, pekerjaan, permasalahan hidup dalam keluarga, itu kita digoncang di situ. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, yang mau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, itu kita dapat mengatasinya. Lewat penderitaan proses yang dihadapi, kita dapat mengatasinya. Seperti janda Sarfat tadi, ketika dia mempraktekkan firman Allah, maka Tuhan akan melindungi, menolongnya. Tuhan itu berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa aku meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus mengutus, supaya Roh Kudus diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudusnya ketika naik ke surga, agar menuntun orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya, orang-orang milik kepunyaan Allah. Jadi kita sebagai orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, jangan takut apa yang diderita saat ini. Jangan takut proses yang sedang terjadi hari ini. Jika kita berserah kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menjawab setiap pergumulan saudara. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita baca Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir. Biasanya kalau disebut ayat yang terakhir, langsung senang dan gembira, langsung membuka supaya cepat selesai ibadah. Amin. Tapi kita saat ini sampai berjam-jam pun tetap betah di tempat duduk untuk mendengarkan firman Allah. Sebab kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Siap-siap minggu depan nanti kita berdoa bersama. Doa semalam suntuk juga. Siap? Siap?
Kenapa nggak ada yang siap? Katanya tadi mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita ditantang oleh Roh Kudus. Berikan waktumu untuk doa semalaman. Siap? Siap? Kita ikuti ini nanti. Roh Kudus nanti akan berbicara. Kita baca Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu kita harus meminta Roh Kudus. Sebab kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita harus meminta Roh Kudus. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus adalah suatu hal yang mutlak bagi kita semua. Supaya kita bisa hidup sampai pada titik sempurna, perlu menyadari bahwa betapa pentingnya kehadiran dan peranan kuasa Roh Kudus, sehingga kita harus menerima Roh Kudus dan hidup di dalamnya untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang tersedia bagi kita. Jadi kita harus meminta Roh Kudus yang akan memberi, yang akan datang kepada kita untuk menolong, melindungi kita, melindungi dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Jadi kita harus mengatakan, inilah aku Tuhan, pimpin dalam Roh-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita angkat pujian ini saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Saya mohon Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri supaya kita bebas bergerak dalam menyembah Tuhan. Kalau kita duduk, kita tidak ada gerakan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, Yang menyertaiku. yang menyertai. Refrain, ku buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu bersama di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tiap tahun menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidup, tiap tahun menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Dalam pujian penyembah ini kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui bahwa rohnya Allah adalah Roh Kudus. Itulah yang penuhi kita, mengalir dalamku. Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus, orang yang terhindar dari segala
Kudus yang akan mengingatkan kita kepada Tuhan. Pulihkan dari segala keterpurukan ini, dari segala penderitaan kegoncangan dunia ini. Katakan, kita hidup dalam anugerah-Nya yang menyertaiku.
Tetapi kami tidak ingin melihat itu semua, sebab Roh Kudus yang menuntun kami kepada jalan kebenaran sampai kepada kesempurnaan, sehingga kami ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu Tuhan, inilah hati kami Tuhan, kami mau ditebus, kami mau dituntun oleh Roh Kudus, sebab Roh itu hidup. Firman-Mu itu yang menghidupkan, firman-Mu di dalam hati kami saat ini. Itulah yang mengikrarkan kami di hadapan-Mu. Itulah kekuatan kami saat ini, Roh Kudus. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang berjalan berat Tuhan memberikan kelegaan, yang sedang menghadapi permasalahan, pencobaan hidup, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang sedang menghadapi permasalahan, Tuhan akan memampukan saudara untuk melewatinya. Segala permasalahan kehidupan, Tuhan akan membela dengan mengutus Roh Kudus. Jangan lekas bingung, jangan ragu, yang terikat rohnya oleh keaktifan sugesti iblis. Maka kekuatan Roh Kudus yang akan membebaskan saudara. Mintalah kepada Bapa, minta Roh Kudus, Bapa yang akan memberikannya kepadamu. Minta Roh Kudus yang akan menguatkan saudara. segala perbuatan-perbuatan daging, sebab perbuatan-perbuatan daging tidak pernah mendapat bagian sedikit pun di dalam kerajaan surga. Allah itu roh, maka kita harus hidup di dalam tuntunan
kuasa urapan Roh Kudus. Kita mau hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus. Kita dicambuk oleh firman ini, tetapi sebaliknya kita diteguhkan iman supaya tidak kita goyah apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita semakin hari semakin hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, dalam ketetapan-ketetapan kuasa Roh Kudus. Saya persilakan saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara, untuk merenungkan firman ini, untuk berdoa dalam Roh Kudus, memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan segala cacat celah kita selama ini. Kita mohonkan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kita ditebus, kita bertobat, kita memunculkan buah-buah Roh Kudus. Maka kita harus hidup dalam ketetapan peraturan-peraturan firman Allah, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kita. Roh Kudus mencari-cari saudara, mencari hati saudara, bukan mencari para saudara, tapi mencari hati saudara. Berilah hatimu untuk Tuhan. Roh Kudus mencari saudara. Roh Kudus menuntut saudara saat ini. Roh Kudus menanyakan hati saudara. Roh Kudus menanyakan hati saudara saat ini. Roh Kudus menanyakan hati saudara. Apakah aku boleh masuk dalam relung hatimu? Apakah hatimu engkau telah bersihkan saat ini? Apakah engkau telah mengikrarkan janjimu untuk bertobat di hadapan Tuhan? Periksa hati saudara, periksa hati saudara. Roh Kudus menemui saudara di tempat masing-masing. Roh Kudus yang akan menuntut saudara, menuntut saya dan saudara. Hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji, hanya nama Tuhan yang layak dipuji. Roh Kudus yang membantu kita di saat-saat kita lemah. Ketika kita jauh, maka Roh Kudus memanggil kita dengan lemah lembut, menjamah setiap hati kita. Datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kita percaya saat ini kita telah bertobat, hidup dalam Roh Kudus serta kudusan, hidup dalam Roh Kudus, sebab perkataan kita berkuasa sampai di surga saat ini. Maka kita mengatakan kita mengatakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi
usaha, perusahaan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati yang pegawai negeri, anugerahkan mereka hikmat akal budi untuk mengatasi dalam situasi kondisi yang sekarang ini. Dan kami percaya Allah Roh Kudus menyertai anak-anakmu, hamba-hambamu, setiap pribadi yang berpegang teguh kepada janji firman-Mu, yang berpegang teguh akan kuasa dari Yesus Kristus. Tuhan menganugerahkan tuntunan, yaitu Roh Kudus menuntun hidup mereka sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuntunan Roh Kudus tidak pernah gagal sampai kami masuk kemuliaan, hidup di surga bersama-sama Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, lengkapi dengan kuasa, hikmat dan makrifat-Mu Kau limpahkan. Keluarga Kau berkati, buah nikahnya Kau berkati dengan kuasa-Mu. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan sertai dengan kuasa Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas senantiasa menyertai hamba. Terima kasih Bapa dalam surga, yang sakit sore hari ini Tuhan sudah sembuhkan, yang saat ini sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan yang mendengarkan lewat video penyampaian firman ini, mereka yang menghadapi masalah hidup Tuhan tolong, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah. Lawat mereka, berkati mereka dengan cara yang ajaib, seperti Kau memberkati janda Sarfat, seperti Kau memberkati Nabi Elia saat itu. Lawatan-Mu juga terjadi saat ini atas kehidupan anak-anak. Mujizat-Mu akan Kau lakukan, bahkan Kau sudah lakukan dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani, penyertaan dan perlindungan dari Allah Bapa, Sang Putra turun dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih-Nya yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.